garam, asam, pedas, manis lebih dulu. Paham nggak tentang hidup ini? Kau harus berbuat baik. Apakah paham baik nunggu tua? Maknanya orang akan diajarkan oleh Allah tau'an wa karha, dengan taat dan dengan paksa. Dengan paksa itulah waktu muda taat kepada Allah, dan tua baru taat. Tapi kita tidak bicara tentang orang, tak ada beda orang taubat terakhir dengan taubat awal, tak ada beda, tergantung dimensi kekuatan taubatnya itu. Tapi kita bicara tentang syariat. Kalau hakikat sama. Orang yang taubat 20 tahun yang lalu tapi taubatnya tidak bersih, tidak nasuh. Orang taubat 2 jam yang nasuh lebih mulia ini daripada yang 20 tahun. Allah tidak bisa ditipu oleh waktu dan tempat, benda dan harga, bilangan tidak. Tapi kejujuran hati kepada Allah, itu yang penting. Ini kita bincang tentang syariat dalam memahami hakikat. Jadi tawakal dulu, karena tawakal kerja hati, bahwa tahu segala sesuatu itu kita serahkan kepada Allah. Sejak awal lagi kita tahu itu cuma Allah yang bagi dan tidak bagi. Nah, maka kita berusaha. Ini apa? Ibadah. Semakin manajemennya baik, melakukan pahala yang banyak. Karena amal zahir ini pahala. Ya, amal zahir itu memperbanyak pahala. Maka itu sebabnya ulama menyuruh banyak berbuat, banyak harakah, karena pahala banyak. Ya. Orang di surga punya pahala banyak, tapi belum tentu melihat Allah. Karena melihat Allah adalah untuk orang yang di dunianya melihat Allah. Tawakal itu salah satu sifat melihat Allah. Jadi ketika dia di dunia, aku bertawakal, semua dari Allah. Berusaha ini pada pahala banyak, di dunia melihat, di akhirat melihat Allah. Tapi ada juga akhirnya melihat Allah juga, jadi tawakalnya terakhir. Cuma menderita dulu. Jika mau bahagia sejak awal, tawakal dulu. Ini bahagianya terakhir pun itu terpaksa bahagianya. Sudahlah, memang sudah nasib saya kali tak dapat. Loh, Allah tahunya baru atau sejak awal lagi? Justru Allah bagi musibah itu agar dia lari ke Allah. Coba ada ayat begini, wa man yuridillaha khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka dia Allah kehendaki untuk suka belajar agama. Mana dulu? Dikehendaki baik dulu apa dikehendaki belajar dulu oleh Allah? Baik dulu. Tetapi kita baik dulu atau belajar dulu? Nah, kalau tengok dari bawah ke atas macam itu. Tapi kalau tauhid yang dibahayati secara tasawuf, tengoknya dari atas ke bawah. Jadi orang dari bawah usaha dulu baru tawakal, tapi kalau dari atas tawakal dulu baru usaha. Tapi Ustaz, bila dia dah tawakal, dia tak ada usaha Ustaz. Itu belum tawakal, karena tawakal adalah menyerahkan kepada Allah yang memberi, dan kita disuruh oleh Allah untuk berbuat. Itu makna tawakal sekali. Tetapi kalau orang yang pahamnya tinggi lagi, rezeki ini tidak ada kaitannya dengan berbuat, dengan mencari, tak ada kaitannya. Kalau kita mau, ya ini orang yang aman. Coba, jika kita dikasih susah, ya bahagia, ini dari Allah. Dikasih senang, ya dia tahu ini juga dari Allah, tak membuat dia lupa. Dia akan paham, akan bagi paham bahwa ternyata rezeki itu yang mengejar kita, bukan kita mengejar rezeki. Orang-orang tua pasti paham. Itu pun kalau yang tua tobat, kalau enggak paham-paham sampai mati. Bahwa rezeki yang mengejar kita. Kalau kita pun, sebetulnya kita lari dari rezeki, sudah ampun, rezeki datang terus. Iya. Orang menikah lagi pun, kalau memang sudah rezekinya, sudah lari pun menikah juga. Tapi tak suka muslim. Kalau yang itu jangan diterima kalau dikejar ya. Ini contoh bahwa ya, sudah lari pun tak ada. Maka orang itu tauhid yang tinggi, tasawuf artinya tauhid yang tinggi selalu berujung kepada penghayatan cara tasawuf. Ya. Jangan jangan tamak. Jangan berharap kepada selain Allah. Bas. Orang tak ada bagi-bagi, tak bagi apa. Pemberian orang
penderitaan kita, penyusup. Ya. Allah tidak memberi kebahagiaan kita, tapi orang memberi malah menderita kita. Jadi jangan menerima dari orang, terimalah dari Allah. Jika minta dengan hati yang mulia, jika beri dengan hati yang mulia, bukan rendah di mata makhluk. Ya, itu tauhid, itu akhlak, itu syariah seperti itu. Kita selalu pertanyaannya begitu, bagaimana orang tawakal dan tidak berusaha? Kalau dia tahu bahwa Allah yang bagi, dia berusaha. Sekarang di sebelah rumah kita ada orang kaya. Dia sangat memberi, kita tahu dia akan memberi siapa saja yang dia jumpa. Bekerja tidak bekerja, ada jasa atau tidak ada jasa kepada dia akan beri. Tapi kita malulah kalau diberikan tidak bekerja. Jadi ketika ada orang itu kita sapu, karena dia takut diberi. Kita akan jumpa, akan berlaku begitu, akan berbuat begitu. Misalnya ada orang raja kaya raya, setiap jumpa seorang bagi, tidak berhenti bagi. Apa kalau berhenti membagi? Kalau jumpa orang yang tidak berhenti membagi, bagi, mesti kalau kita ketika ingin dibagi, kita ada apa yang dibuat. Ya, ini tak ada guna, dia akan bagi juga. Ya, tapi syariah mengatakan ini ibadahmu. Maka para sahabat itu dan para salaf, dia mencari uang. Kenapa? Karena ibadah. Sampai rusak tangannya dan uangnya banyak. Dia habiskan karena kerja lagi banyak. Sampai dia macam mana habiskan uang? Karena dia tak berhenti bekerja. Karena ibadah. Tapi dia kata, ya Allah, Allah bagi terus. Sudah saya tak buat apa-apa pun. Semua yang kita lakukan pada akhirnya kita merasakan takdir Allah. Ketika kita bekerja keras kan cari uang sampai keringat. Begitu dapat rezeki apa yang kita katakan? Ya Allah, kita tak pikir amal kita. Kembali fitrah itu akan mengatakan itu yang benar. Tapi ketika kita dihijab oleh hawa nafsu, oleh kebodohan, oleh keinginan syahwat, mulai kita tak paham tentang Allah. Itu tawakal. Coba apa kata Nabi? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku biarkan unta ini dan aku bertawakal. Lah, kata Rasulullah, iqil wa tawakkal. Wa ini wa mu'udil mutlaqil jama'. Seolah Nabi mengatakan, kalau orang tawakal itu beramal, tapi bukan mana dulu. Tak ada, Allah lebih dulu daripada yang dahulu. Sebelum ada kata dahulu, Allah sudah lebih dulu. Sampai kata dahulu juga hilang, ya, berada di sebelum pun Allah yang lebih dulu. Nah, maka ikat dan tawakal. Dan ini ikat itu tawakal. Wawnya wa limutanka jamak maknanya sama sekali. Waw ini bukan waw maknanya kemudian, bukan dan. Makna dan datang Muhammad dan Ahmad kan sama-sama sekali. Jadi surah tawakal adalah berbuat, dalamnya tawakal adalah pasrah kepada Allah. Tetapi yang benar pasrah. Itu sebabnya ada ulama dalam tingkat yang tertinggi dia tak cari harta, karena dia akan tahu Allah bagi. Tahunya ada orang minta tolong, setelah minta tolong, ya, di pekan di pasar naikkan buah-buah ke lori, tolong aja bagi uang. Oh, mungkin dia lupa karena dia tidak tamak. Ya Allah, Allah lagi kasih. Ada saja. Tetapi anak kecil memang disuruh berusaha agar dia menikmati rasa perbuatannya. Kalau orang yang sudah dewasa, dia bukan menikmati perbuatan, tetapi menikmati pemberian. Kenapa kita disuruh bekerja? Karena agar kita merasakan nikmat. Coba, orang tua punya anak, dia kaya. Apa anaknya dibagi uang sekali sebagai warisan? Tuh, 10 miliar. 2 hari habis. Kita mencarinya bertahun-tahun. Tapi orang tua yang bijak tak bagi uang, kerja.
akhirnya kita bagi juga. Ya. Apa artinya kerja dia itu? Agar dia paham menghargai rezeki dari Allah. Jadi kerja itu untuk itu saja, agar kita sehat, ya, agar kita menikmati rezeki kan. Coba, uang yang dibagi oleh orang tua atau dapat yang dengan mudah habis mudah. Ini karakter makhluk. Tetapi kalau yang diperoleh susah akan habis susah. Ini karakter makhluk. Tetapi orang yang melalui dominasi rohani, tidak ada desanya didapat dari mudah, dari susah Allah. Tetapi jika belum mampu mengalahkan karakter-karakter fisik, dia kena azab dengan karakter itu. Tapi jika dia sudah mengalahkan rohani, tidak ada desanya. Oh cepat sangat, oh lambat sangat, ya cepat lambat Allah. Kita masih lagi pertimbangan naik Pak. Anak kalau kita bagi uang sekali, sudah habis. Ya. Tapi kalau kita suruh kerja, udah kita kira matang, ya matang baru kita bagi. Maka dia tahu bagaimana menggunakan, memakai, menghargai. Untuk itu kita berbuat di muka bumi agar menghargai semua rezeki yang Allah bagi. Tetapi macam-macam orang paham setelah bekerja, ada yang sudah paham sebelum bekerja. Ya. Sebetulnya tasawuf kuncinya adalah membagi paham kepada kita tentang Allah. Selepas itu dia berjalan dengan paham itu. Nah, kalau tak sempat dengan tunduk, nah tasawuf ketundukan. Kalau tak sempat dengan tunduk, Allah akan ajarkan karhan. Walahu man fis sama walahu aslama lahu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Segala yang ada di langit dan bumi ini akan pasrah kepada Allah. Ada dengan cara tunduk, ada dengan cara paksa. Ada orang ibadah kepada Allah setelah ditabrak, dipukuli orang sekampung dan berdarah, hidungnya patah, kakinya patah, dadanya patah, semua jalannya sudah begini baru dia pergi masjid kenal Allah. Dengan paksa dia. Ada orang memang sejak awal lagi belajar agama dan terus mujahadatun nafas dan zikir Allah, dan sejak awal lagi dia paham Allah. Ini tentang tawakal saja, memang kuat. Kita menyerah kepada Allah sejak awal. Menyerah, kan menyerah di sini. Bukan menyerah di perbuatan. Kalau menyerah di perbuatan itu adalah kaslan, malas. Ini contohnya macam orang datang ke orang yang datang meminta, ya, dia macam dia mesti ke surau, datang meminta. Maknanya dia dah bertawakal dulu. Dan itu dia datang, dia duduk di masjid, di surau dengan harapan ada orang memberi sumbangan zakat. Ya? Jadi kalau kata dalam keadaan dia dah bertawakal untuk dapat rezekinya di masjid surau, tiba-tiba orang surau ke masjid tak mengizinkan dia duduk di situ untuk mendapat sumbangan. Macam mana keadaan itu? Tawakal berbuat, itu yang ditanyakan, bukan tawakal, adalah taslim dan takbir. Orang dalam tingkat taslim tak berbuat. Kalau tawakal berbuat. Orang yang taslim ini orang yang tidak merasakan beza antara gagal dan sukses, susah dan senang. Dia tak merasakan, dia aman sudah oleh Allah. Kita kan kalau dikasih senang, alhamdulillah, dikasih susah marah. Padahal ini itu susah dan senang dari Allah. Kenapa dengan Allah ini terima kasih, ini marah kepada Allah? Maknanya dia belum aman dari Allah. Orang yang sudah aman dari Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dibagi apapun kepada Allah dia tak ada masalah, karena semua dari Allah. Maka orang yang begini taslim, boleh dia tidak bekerja dan tidak cari uang. Kenapa? Karena tidak ada bezanya. Kalau tak cari uang dan tak makan, kemudian tak dapat rezeki, masih merasa sedih, bergaduh dengan istri, bekerjalah, tawakal. Orang Arab maka ketika mau melakukan sesuatu, ayo tawakal Allah. Tawakal Allah itu terus bekerja. Itu sudah jadi pemahaman awam. Orang Arab kalau mau melakukan sesuatu, ayo tawakal Allah. Maknanya mari kita mulai. Karena kalau tingkat taslim, dia sudah tidak ada, dia terganggu dengan masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Tak ada. Ada seorang di kampung saya, dia kata saya mendapat pesanan daripada seorang wali. Kata seorang wali itu tidak bekerja, dia diam saja, tapi rezekinya datang.
Maka saya pun disuruh oleh dia macam itu. Tetapi tiap hari bergaul dengan istrinya. Ada yang tidak pernah dibagi makan, anaknya, istrinya. Biasanya mereka itu dia bertaslim ketika anaknya sudah lepas tanggung jawab. Tanya istrinya pun macam mana? Ikut saya atau ikut macam orang biasa. Kalau tak sanggup dia harus cari uang. Tapi kalau istrinya masuk ke dalam kehidupannya pun tak makan juga. Tak ada yang tidak makan, Allah akan bagi. Bermakna orang sedemikian apabila dia pergi dengan penuh harapan, Itu dia tawakal. Tawakal namanya minta pun. dia suruh dengan pusing tangan itu, bermakna dia sudah ikhtiar itu, dia sudah ibadah. Kalau suruh pergi cari tempat lain, karena yang bagi bukan tempat Allah. Dan Al-Quran mengatakan wamshu fi manakibiha dengan jamak, jalan ke penjuru mana-mana dunia. Lalu dia kata wa kulu min rizqihi. Adapun kamu makan dari rezeki Allah, bukan rezeki manakib, bukan dunia. Bermakna mungkin pada orang yang tidak memberi itu, yang salah. Oh, itu jawab pertanyaan soal tadi. Ya, kalau kita datang orang memberi tak bagi, maknanya kita dimuliakan oleh Allah, tolak. Tolak. Karena tidak mungkin suara itu tiba-tiba datang kepada kita. Ya, Pak Ci, Mak Ci, saya perlu uang. Tak mungkin suara itu berbunyi. Jadi Allah membunyikan apa? Ada Allah lain yang menggerakkan. Tapi dalam keadaan seseorang itu dia suuzon terhadap orang yang datang untuk meminta. Adabnya jika memang dia tidak dapat bagi, pertama tidak suuzon, juga berkata yang baik. Sudah. Karena kalimat thayyibah, wajah yang. Tapi persoalannya bagaimana kalau di tempat penjarahan, di tempat kubur-kubur aulia kan, banyak orang yang minta-minta itu, ya, nanti kita akan dikasih paham oleh Allah apakah dia betul-betul perlu atau tidak. Kalau kita dikasih paham dia sebetulnya tidak perlu, berarti tidak bagi. Tapi bukan suuzon. Ini susah bedanya. Bedanya adalah dia biasa tak berbuat karena Allah. Jadi pertanyaannya bagaimana cara membedakannya? Ya? Tanya kepada diri sendiri bahwa kita melakukan ini karena Allah atau bukan. Orang yang melakukan bukan karena Allah memang selalu curiga. Satu lagi, syariat itu syariat Allah, bukan syariat hawa nafsu. Kita sering menghitung orang dengan dalil Al-Quran hadis perbuatannya. Itu namanya syariat hawa nafsu. Syariat tidak akan terpisah dari akidah dan takdir dan lain sebagainya. Orang ditakdirkan terjadi sesuatu. Orang ditakdirkan terjadi sesuatu. Kita mengatakan, kenapa dia macam itu? Kenapa macam itu? Itu takdir Allah. Kenapa kita mau campur urusan orang? Soalnya menurut syariat siapa? Syariat Allah, takdir Allah. Kita tak perlu ikut campur dengan urusan orang. Contoh misalnya ada orang menikah lagi. Oh, kenapa dia nikah lagi? Kenapa nikah lagi? Takdir. Tak, dia kan sepatutnya dari mana? Karena di dalam hadis siapa? Oh, itu kehendak Allah. Dia memahami agama menurut hawa nafsu. Jika menurut Allah, syariat Allah, cari ayat yang menyikapi satu takdir Allah kepada siapapun. Tidak ada yang tidak dari Allah. Itu semua orang syariat hawa. Syariat menurut dia. Dengan Al-Quran dan hadis dia kata kenapa orang buat itu, kenapa? Kenapa orang buat itu? Itu takdir Allah. Ada ayat lain bagaimana menyikapi itu. Soalnya dalam Al-Quran syariat menurut kehendak dia. Ini disebut syariat hawa, bukan syariat Allah. Ya. Kita pandang semua bumi ini adalah milik Allah dan yang terjadi adalah atas kekuasaan Allah. Dan syariat itu adalah aturan untuk memahami apa-apa yang dilakukan oleh Allah di dalam bumi Allah. Selain itu berarti dia memahami dengan hawa nafsu. Kata Allah dikehendaki oleh dirinya, bukan dia mengikuti kehendak Allah. Misalnya ada seorang suami menikah, kata istrinya, tidak betul mbak, abang itu memang genit, kalau tak genit tak menikah. Itu sebab. Coba, itu syariat dipahami. Karena dalam hadis bagus. Kita menikah dengan istri kita pun genit dulu awalnya. Tinggal dia memahami secara syariah bagaimana untuk melakukan takdir Allah. Sesalah tak menurut saya. Cara melakukannya salah tak menurut saya.
Itu saja. Orang memang harus mengorbankan egonya agar masuk ananiyah Allah, bukan ananiyah insan. Kenapa disuruh zikir? Zikir itu membunuh ego. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibunuh egonya. Ini sambil ilah tapi yang disembah ananiyah dia, berhala di dalam dirinya. Maka syariahnya, akidahnya ada akhlak maslahah, akhlak hawa nafsu, syariah hawa nafsu. Zikir itu sebetulnya adalah mengorbankan egonya, dikorbankan, dipotong di depan Allah, disembelih dengan zikir itu. Allah, Allah, ha Allah, ha Allah, ha Allah. Itu sebetulnya adalah upaya bagi orang pemula agar dia membuang ananiyahnya, agar dia besok buka matanya Allah semua yang dilakukannya. Bagaimana kita dengan syariah menghadapi kehendak Allah di muka bumi. Jadi tak ada orang rendah di mata kita, semuanya indah dan manis. Ini karena dia tak paham Allah, tak paham syariah Allah, tak paham akidah Allah, tak paham akhlak Allah. Yang disuruh oleh Rasulullah, takhallaku bi akhlaqillah, yang dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim, coba Nabi. Tak ada yang dikomen oleh Nabi buruk. Apa yang terjadi? Malah dia ingin Abu Jahal masuk Islam. Dia nangis, ya Allah, Abu Jahal sebut nama aku, asyhadu anna Muhammad, aku tolong nanti. Coba. Karena kita menginginkan Allah agar mengikuti kehendak kita, itu memang buruk. Pastinya Allah lantak lodoh. Karena kita terkadang sering menilai sesuatu mendahului penilaian Allah. Belum tentu Allah menilai itu. Kepada pimpinan-pimpinan misalnya yang keliru, yang salah, kita katakan halal darahnya kafir, astagfirullahaladzim. Tak ada kepada Allah. Kita hanya melihat zahir dan saya ada berjanji dulu untuk bagaimana mengajarkan ihsan itu, tasawuf itu mengajarkan kita menyikapi kepada kita ini hidup di dunia untuk menyikapi tiga benda: menyikapi Allah, menyikapi Rasulullah, dan menyikapi semua makhluk. Bagaimana sikap kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Dan syariah itu sebetulnya aturan untuk memahami kehendak Allah. Syariahnya dipahami oleh nafsu kita. Nafsu sebulan begini, sudah sesuai dengan habis. Ya Allah. Baik, itu tawakal, dan banyak lagi ikhlas. Ikhlas itu tawakal, memurnikannya. Boleh tanya Ustaz? Bagaimana kaitan tawakal itu dengan ayat Allah yang menyebut Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu merubah nasib sendiri. Ya, Allah tidak merubah